ininya, posisinya nggak dibenerin. Di tengah, pagi. Kelihatan. Oh, tadi sudah. Ini belum. Oke. Selamat siang, Smart Baker. Hari ini saya akan demokan ada dua masakan ya. Masakan seafood. Ini kali ini temanya seafood. Kita akan masak gunakan palembum cake margarin. Kenapa pakai palembum cake? Karena palembum cake ini cocok ya aroma butter. Jadi saya akan kreasikan ada dua masakan. Yang pertama crispy dory lemon sauce sama butter rice. Kemudian satu lagi yang seafood caramelized butter ya. Biasanya pakai kepiting, tapi kali ini saya gunakan seafood campuran. Nah, jadi yang pertama saya mau masak dulu untuk yang paling mudah dulu ya, yang paling gampang ini yang dory ya. Jadi kalau dory, dorinya ikan dory saya sudah siapkan ini. Ikan dorinya, ini ikan dory resepnya bisa dilihat ya di postingan yang di Smart Plus, yang flyer hari ini di swipe ke kiri. Jadi ada di lembar kedua dan ketiga. Nah, untuk dory, jadi ini saya akan buat ikan dory fillet crispy. Ini ikan dorinya sudah dipotong-potong. Kemudian kasih bumbu, garam, merica, kaldu bubuk. Kaldu bubuknya saya gunakan kaldu ayam ya. Nah, kemudian ini dikasih telur, putih telur sedikit aja. Ini fungsinya putih telur ini untuk nempelin tepungnya ya. Jadi dorinya ini, ikan dorinya saya aduk sama putih telur sedikit. Ini putih telurnya fungsinya untuk nempelin tepung kayak gini. Misalnya nggak mau dory, mau pakai ikan yang lain boleh ya. Misalnya ikan kakap, ikan gurame boleh. Atau misalnya nggak suka dory, saya maunya ayam, boleh, nggak masalah ya. Jadi kayak gini. Jatuh. Kemudian yang kedua, nah ini saya gunakan tepung. Jadi kali ini tepungnya saya pakainya tepung Changfen. Nah, tepung Changfen itu apa? Tepung Changfen ini adalah pati dari kentang ya. Jadi mereknya ini tepung Changfen ya. Tepung Changfen ini dari pati kentang. Kalau misal tidak ada tepung Changfen, pakai maizena boleh ya. Ini pati. Nah, jadi ini hanya tepung Changfen. Kemudian resepnya bisa dilihat tepung Changfen atau maizena. Kemudian dibumbuin ya, kasih garam, merica, dan kaldu bubuk. Nah, jadi ikan dorinya yang sudah dikasih putih telur dicelupkan ke tepung Changfen. Kemudian ini digoreng langsung di good fry. Ini saya coba dulu satu, masih kurang panas ya. Saya gunakan good fry untuk menggorengnya kali ini. Jadi good fry-nya dipanaskan dulu sampai kurang lebih suhunya 170 atau 180, di antara itu.
Nanti ini jadinya dia akan seperti biasa yang kalau misalnya ibu-ibu jual makan yang kayak snack yang kekinian itu ya. Jadi ini crispy-nya seperti itu. Atau misalnya ibu ada mau pakai tepung crispy yang biasa yang jual snack itu juga boleh kok, nggak apa-apa. Nah tapi biasanya kalau restoran-restoran Chinese food itu bikin gorengan crispy. Nah ini dia pakai gunakan tepungnya tepung changfen namanya. Ya kayak gini. Jadi dibalut semua ikannya. Saya cek lagi. Bentar lagi. Suhunya baru 140. Chef, ini chef ada yang tanya. Tadi dagingnya nggak dilapisi dulu, chef? Nggak usah. Karena kan tadi kan saya sudah lama ya. Jadi udah angin-angin itu cukup kering. Kalau misalnya biasanya kan kalau dori itu banyak airnya, boleh sih dikeringin sedikit ya. Keringin sedikit. Seandainya dori ini diganti pakai seafood lain boleh nggak? Ya boleh aja. Seafood lain misalnya mau udang, boleh. Ya ini saya mulai goreng. Gorengnya jangan lupa ya, gunakan good fry. Kalau pakai good fry pasti nanti gorengannya kering. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Chef. Perbedaannya menggunakan tepung changfen sama tepung maizena itu apa sih? Bedanya nggak jauh, bedanya nggak terlalu jauh ya. Dia nanti jadinya crispy bagus. Beda kalau sama tepung terigu. Kalau tepung terigu itu jadinya kurang lebih kayak fried chicken, tapi kalau ini beda. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Chef. Gimana sih menjaga supaya hasil gorengan kita tuh tetap crispy Chef? Nah itu salah satunya, gorengnya itu harus gunakan minyak padat. Ya pakai minyak padat. Kalau minyak padat pasti otomatis dia akan lebih kering, tidak berminyak. Jadi gorengannya akan lebih crispy. Nah ini bedanya gini, kalau misalnya maizena atau changfen jadinya kayak gini tuh, merintis-merintis udah kelihatan ya. Tuh jadinya beda. Kalau misalnya pakai tepung yang kayak fried chicken gitu, kan itu kan berarti dari terigu. Jadinya akan gempel-gempel kurang lebih jadi kayak yang crispy-nya biasa kita makan yang ayam crispy gitu ya, ayam fried chicken. Tapi kalau ini beda. Dia ini kayak ada kayak butiran kecil-kecil gitu, merintis-merintis nih kayak gini. Ini sama seperti kayak snack-snack yang dijual itu loh, yang jual snack yang biasanya dikasih bumbu-bumbu barbecue, bumbu rumput laut ya, kayak gini. Ini jadinya kayak gini, beda. Jadi biasanya kalau restoran Chinese food untuk yang gorengan-gorengan crispy kayak udang segala macem ya. Nah ini mereka gunakan tepungnya tepung changfen. Yang ini tadi ada tanya dari Adidaya, pakai full minyak padat. Iya, ini pakainya pakai good fry. Ya, jadi kalau good fry ini keunggulannya
Dia hasil gorengan kering dan crispy, tidak berminyak. Nah, ini Good Fry selain untuk buat masakan seperti ini, cocok juga untuk kalau misalnya ibu buat donat ya. Jadi donatnya ini tidak berminyak. Ini ada pertanyaan bagus. Bisa berapa kali sih minyak padatnya ini Good Fry-nya dipakai? Nah, kurang lebih ini bisa sampai 5 kali. Ya, bisa 5 kali sampai 7 kali bisa. Itu tergantung apa yang kita goreng. Jadi kalau gorengnya terlalu banyak tepung dan tiap kali goreng itu kita tidak bersihkan, biasanya kan tepungnya itu yang digoreng akan menghitam ya. Menghitam terus, itu yang membuat minyaknya jadi kotor. Jadi setelah goreng biasanya harus kita saring. Nah, kalau misalnya sudah agak nyusut, bisa ditambahkan. Jadi kalau misalnya nggak mau dibuang beberapa kali, baru 2 kali 3 kali dibuang gitu ya, itu biasanya kita habis goreng kita saring. Yang remah-remahan atau terigu halus yang rontokan ya, itu dibuang. Nah, kemudian setelah minyak yang bersihnya ini ditambahkan lagi minyak padat yang baru. Biasanya ditambahkan antara 20 sampai 30% setelah penyusutan. Nah, itu bisa digunakan berkali-kali, berulang kali. Tapi biasanya minimal tuh 5 kali lah, 5 kali baru ganti. Ini tergantung juga ya apa yang digoreng. Kalau misalnya digorengnya banyak yang tepung atau bumbunya banyak, ya itu minyaknya pasti otomatis akan cepat hitam. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih chef, masalah tepungnya. Kalau misalnya diganti dengan tepung tangmian bisa nggak chef? Tepung tangmian saya belum pernah coba. Tapi beda ya, tepung tangmian ini kan patinya pati dari terigu. Kalau yang untuk yang cangfon ini patinya dari kentang. Kalau tangmian saya belum pernah coba sih. Tapi intinya sih sama juga ya. Itu mereka tepung itu tangmian atau cangfon ini adalah sama-sama pati. Kalau dipegang juga kurang lebih sih rasa tepungnya tuh sama ya. Jadi kayak peret-peret atau kayak kanji gitu, sagu itu sama-sama pati. Nah, berikutnya ada lagi nih chef. Jadi Good Fry ini sebenarnya ada aromanya nggak sih chef? Terus Good Fry ini juga terbuat dari apa sih? Good Fry aromanya tidak ada. Ya, jadi ini tawar. Tidak ada aroma. Terbuatnya dari apa? Dari kelapa sawit. Cuman beda proses dengan minyak cair ya. Nah, ini bentar lagi. Goreng sampai saya agak senang kalau misalnya agak kekuningan sedikit ya. Jadi benar-benar kering dan crispy. Ini bentar lagi ya, kurang lebih sekitar 1-2 menit. Nah, kalau untuk goreng tadi nih chef, kalau dicampuri terigu sedikit gitu boleh nggak ya? Untuk
bisa aja sih, tapi nanti dia crispy-nya akan beda ya. Jadinya akan beda. Crispy-nya ini akan berbeda kalau misalnya ada terigu, nanti jadinya itu seperti yang kayak ibu biasa makan fried chicken. Kalau ini percis kayak kurang lebih tuh sama seperti kayak snack yang ada bumbunya lah bu ya. Banyak macam kan snack, kalau yang ada bumbunya itu ada berbagai macam merek, saya nggak sebutin di sini. Nah ini jadinya kayak gini. Ya ini bisa kelihatan. Ya jadi diangkat pun langsung kering. Ini karena menggunakan good fry. Oke ya, sampai di sini ini disisihkan dahulu. Nah ini untuk good fry-nya ada yang masih bertanya ini Chef. Jadi untuk minyak padat yang kita punya ini apa aja ya Chef namanya? Mereknya apa aja? Terus bisa beli di mana? Dan untuk kemasannya ukurannya berapa ya Chef? Jadi kalau misalnya minyak padat yang dari Sinarmas itu hanya mereknya Good Fry. Ya hanya satu jenis namanya Good Fry. Jadi kalau misalnya mau beli di toko bahan kue biasanya ada, bilang aja minyak buat goreng donat, minta mereknya Good Fry. Atau biasanya kalau orang-orang tuh nyebutnya salah, bukan Good Fry tapi Good Free. Kalau yang di Semarang beberapa customer itu yang gunakan minyak padat ini adalah yang itu loh, suike goreng mereka, yang di mana ya, yang di lapangan apa ya, lupa ya gitu ya. Saya nggak hafal namanya di mana, tapi suike-nya itu dia gunakan Good Fry. Hasil jadinya gorengannya jadi lebih kering. Ya ini kan, ini bisa dilihat ya. Ini saya lagi nyaringin nih yang minyak, tepung yang ketinggalan. Nah jadi kalau bisa usahakan tuh minyak goreng ya, mau minyak padat atau minyak cair, biar nggak cepet hitam. Selesai goreng, nah yang remahan-remahan ininya harus disaring, karena remahan ini kelamaan dikena panas dia akan berubah jadi hitam. Nah itu yang membuat minyaknya berubah warna jadi hitam, jadi cepat rusak. Nah caranya seperti ini, kita gunakan saringan halus untuk menyaring minyak yang kotor ini. Kalau misal mau lebih sabar ya, ditunggu sampai dia ngendap, kemudian yang bagian atas kita ambil, yang bawah dibuang. Oke, saya lanjut untuk berikutnya ya. Nah berikutnya ini saya akan buat dulu yang butter rice-nya. Nah ada yang bingung butter rice apa sih, apa gini gitu ya. Dari pertanyaan yang masuk ke question box ini, ada yang nanya yang maksud butter rice apa sih gitu. Nah jadi butter rice ini, jadi dia seperti nasi goreng tapi gunakan mentega ya. Jadi pakai palembum cake margarin. Nah ini saya lelehkan kurang lebih sekitar 1 sendok besar, 25 gram. Ini sama seperti ibu membuat nasi goreng ya, cuman bedanya tidak dikasih kecap. Jadi dia akan warna kuningnya ini dari margarinnya. Jadi seperti ini, sudah cair semua. Kemudian
Masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Nah, di sini wangi sekali ya aromanya, aroma dari Palembum cake ini, aroma butter. Wangi sekali. Nah, kemudian setelah wangi ya, mau agak gosong dikit juga boleh. Ini setelah bawang putihnya wangi, nasi putih ya, ini nasi putihnya kalau mau bagus jadi gunakan nasi yang apa, nasi kemarin gitu ya, atau yang sudah dimasukkan ke kulkas, jadi dia tidak lengket, bisa satu-satu. Jangan gunakan nasi yang baru mateng, nanti lengket dimasaknya. Ya, seperti ini. Kemudian saya tambahkan bumbunya. Bumbunya jadi hanya kaldu bubuk ayam ya. Kemudian kasih garam dan merica. Kalau beras yang bagus untuk nasi goreng itu cirinya seperti apa sih ya? Sebenarnya kalau beras yang bagus ya yang ininya ya, yang long grain harusnya. Jadi yang panjang-panjang. Nah, ada yang tanya lagi nih, Chef. Wajannya merek apa, Chef? Wajannya merek apa? Cari di Informa. Saya lupa mereknya apa, tapi ini cari di Informa dah. Ada. Saya cobain dulu kurang apa. Udah enak, Bu. Ya, jadi ini sudah butter rice-nya sudah jadi kayak gini. Jadi kalau ibu-ibu besok mau bikin nasi goreng, bisa juga pakai Palembum cake ya, pasti enak jadinya. Pakai Palembum cake margarin, pasti jos, sip. Oke, ini saya angkat dulu. Nah, ini parsley. Saya kelupaan ini. Parsleynya bisa ditabur kayak gini atau dicampur pas di nasi ya, diaduk juga bisa. Ntar saya balikin dulu deh. Kelupaan dikasih parsley, dicampur, diaduk. Parsley ini buat hanya ini aja ya, pemanis ya. Jadi ada warnanya sedikit hijau-hijau. Atau misalnya kalau nggak mau parsley, kasih daun bawang yang kecil, diiris tipis-tipis juga boleh. Bisa juga. Nah, ini kalau misalnya ada parsleynya jadi kelihatan lebih cantik. Nih ya, kayak gini. Tuh. Nah, kalau untuk butter rice ini kira-kira
boleh nggak sih chef untuk anak balita? Boleh aja, nggak apa-apa. Sama aja kayak misalnya ibu kasih apa maksudnya nasi goreng gitu bisa aja, nggak apa-apa kok buat balita. Yang penting tidak berlebihan ngasihnya. Nah ini kemudian si ikan dorinya taruh di sini. Ya. Nah ini mungkin bisa dengar nih ya tuh. Crispy sekali. Kedengeran? Oke, ini saya sisihkan dulu di sini. Selanjutnya saya mau buat sausnya ya. Saya mau buat saus lemonnya. Nah, jadi yang berikutnya yang saya siapkan adalah untuk saus lemon, resepnya bisa dilihat di bagian yang lembar berikutnya ya. Jadi bahannya adalah Palembum cake margarin 50 gram, kemudian bawang putih yang sudah dicincang halus ya. Nah ini katanya wanginya sudah sampai ruangan sebelah chef. Siapa yang bilang? Yang di ruangan sebelah. Ruangan sebelah siapa? Indah. Nah kalau untuk minyak padat tadi chef, misalnya habis goreng dori, bisa nggak sih kita pakai goreng donat setelahnya? Jangan. Nanti donatnya bau dori, ada agak amis-amis dikit. Kalau misalnya bikin donatnya ada rasa yang gurih ya nggak apa-apa sih, masih nyambung. Ya jadi ini selanjutnya untuk bikin saus lemonnya, Palembum cake margarin ditumis. Ya ditumis sampai harum. Seperti ini. Sampai dia aromanya keluar, dan mungkin kalau mau sampai sedikit berubah si bawang putihnya ya, agak kuning-kuning dikit. Nah kalau untuk parsley tadi nih chef, itu hanya untuk pemanis saja atau ada cita rasa tambahannya chef ke? Biasanya pemanis aja ya, parsley itu nggak terlalu efek. Jadi kalau misalnya dihilangkan pun nggak masalah ya? Dihilangkan nggak apa-apa sih. Nah ini sudah bawangnya udah lumayan harum. Ini boleh ditambahkan air jeruk lemon dan air. Ada airnya 350, tapi jangan masukin dulu semua. Nanti sisa airnya ini buat ngelarutin maizena ya. Nah ini kayak gini. Nah kita kan mau sausnya ini bersih ya. Jadi sausnya ini akan disaring dulu. Disaring. Jadi bawang putihnya diangkat.
Nah, kan kita pakai Palembang cake margarin nih, Chef. Kalau misalnya kita mau pakai Firma Prestige gitu bisa nggak sih? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya mau diganti pakai Firma Prestige bisa. Nah, ini disaring. Jadi saya nyaring bawang putihnya semua. Bawang putihnya setelah aroma sudah angkat. Ya, jadi kayak gini. Nah, kalau untuk saus ini, Chef. Kalau kita numisnya tadi pakai minyak, boleh nggak sih, Chef? Bisa sih, nggak apa-apa. Tapi lebih aroma kalau pakai Palembang cake margarin ya. Jadi ada aromanya. Kalau minyak kan biasa aja. Nah, kemudian selanjutnya ini saya tambahkan gula pasir ya. Setelah gula pasir, ini tadi ada larutan yang belum terakhir dimasukkan. Ini adalah maizena dan custard. Jadi custard powder itu, nah dia ada warnanya, warna kuning. Pakai custard powder ini memberi efek warnanya jadi lebih kuning ya. Custard powder itu biasa yang buat bikin fly-nya, isiannya kue sus. Ya, jadi kayak gini. Udah larutan maizena sama custardnya dimasukkan. Ini kita masak aja sampai dia kental. Ini jadi kayak kurang lebih kayak apa ya, kayak selai lemon ya. Setelah kentalnya. Kalau kayak seperti selai tapi selai yang bening. Tidak terlalu kental. Kayak saus ya, kayak saus asam manis juga kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita nggak punya custard powder nih, Chef. Maizena aja nggak apa-apa. Untuk warna kuningnya bisa langsung diganti pewarna ya, Chef? Boleh. Tapi biasanya sih kuningnya itu udah dari margarinnya juga sudah kuning ya. Saya cobain dulu. Manisnya udah cukup. Apinya kecilin sedikit. Ini yang kurang hanya garam dan kaldu. Kasih garam sedikit ya, buat rasa biar balance. Jadi ada asin dan manis, terus ada asamnya juga. Nah, jadi kayak gini. Nah, kalau untuk gulanya tadi, Chef, kalau diganti madu boleh nggak sih, Chef? Boleh aja. Kalau mau pakai madu boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi kayak gini. Ya, ini sausnya tuh bening sekali, enak tuh, bagus. Ya, jadi deh masakannya. Yang pertama, oke, saya tuang dulu. Sausnya dikasih di pinggan, atau mau sedikitnya juga dikasih kayak gini.
di atas dorinya. Ya, sudah selesai masakan yang pertama. Nah, biasanya kalau parsley ini dikasih hanya untuk pemanis aja. Nah, kalau untuk saus lemon ini aplikasinya bisa berbagai macam nggak sih, Chef? Jadi kayak misalnya buat gurami goreng atau udang goreng, kayak gitu bisa nggak ya, Chef? Boleh aja ya. Jadi untuk yang gurami atau apa, gurami udang bisa aja, nggak apa-apa. Boleh kok, nggak masalah. Nah, kalau untuk sausnya nih, Chef, bisa disimpan nggak sih, Chef? Bisa. Jadi kalau mau pakai tinggal diambil dari kulkas gitu misalnya. Bisa, cuman biasanya kalau udah masuk kulkas dia akan agak kental. Oke, saya akan lanjut untuk yang kedua. Nah, yang kedua ini saya akan sambil manasin minyak lagi ya. Karena saya mau goreng-goreng lagi nih. Mau goreng udangnya juga sama. Gorengnya di apa? Seperti tadi, udangnya digoreng gunakan tepung cangpen. Nah, ini saya mau buat yang namanya mashed potato, karena di resep ada resep yang mashed potato. Caranya, ini kentang, majuin sedikit, gini ya, kelihatan. Jadi kentang yang sudah dikukus, kemudian dihaluskan. Haluskannya ya mau diulek boleh, mau kayak kalau misalnya ibu punya pres-presannya kentang juga bisa. Kalau ini paling gampang, ditekan-tekan aja pakai saringan, tapi saringannya yang harus agak kasar ya lubangnya, kalau enggak nanti dia nggak keluar. Nah, kalau untuk suhu menggoreng, Chef, yang disarankan itu berapa derajat ya, Chef? Terus untuk mengetahuinya berapa suhu yang optimal tapi tidak punya termometer, gimana caranya, Chef? Nah, ini jadi kalau misalnya yang suhu ngegoreng sudah tepat atau belum, itu adalah di kisaran 170 hingga 180. Nah, kalau nggak punya termometer, itu paling gampang ya celupin yang kita mau goreng. Celupin dulu ujungnya sedikit. Yang digoreng itu apakah dia langsung kayak keluar minyak-minyaknya banyak, jadi kayak langsung cers, atau diem aja ya, maksudnya kayak misalnya coba mungkin di sini kasih lihat dulu. Ya, mungkin ini bisa kelihatan. Jadi kalau dilihat kayak gini nih, dia nggak langsung banyak apanya, minyak gelembungnya, ini berarti kurang panas. Ya. Jadi kalau misalnya begitu dicelup banyak gelembungnya langsung, itu suhunya sudah tepat. Ya benar, ini baru 145. Kurang, bentar lagi. Ini sambil halusin kentang.
Nah, untuk menghaluskan kentang ini, Chef, apa ada metode lain yang disarankan supaya lebih mudah mungkin? Pakai ulekan bisa. Pakai ulekan boleh. Mau pakai mixer, kalau misal punya mixer KitchenAid yang gede juga bisa. Atau pakai apa alat press-pressannya kentang yang buat bikin mashed potato bisa. Nah, ini sih saya hanya apa kasih satu cara gampang. Jadi kentang yang sudah dikukus, kalau bisa sih masih yang panas-panas ya, enak jadinya, dia masih lemes. Nah, kalau untuk mashed potato ini, Chef, kalau misalnya kita ganti pakai tepung kentang langsung bisa nggak sih, Chef? Boleh sih, nggak masalah. Kalau tepung kentang malah tinggal diseduh aja ya sama susu panas atau air panas. Tinggal dikasih bumbu, garam, merica, kaldu, jadi deh. Ya, ini mashed potatonya sudah selesai. Ini tinggal dikasih bumbu. Kasih bumbunya, garam, merica, kasih garam, kemudian kasih merica, kaldu bubuk juga, dan nggak ketinggalan ya, kasih palembum cake margarin. ...25 gram ya, kurang lebih itu 1 sendok makan. Ini jadi kayak gini. Ini yang untuk mashed potato. Ini untuk pelengkapnya yang seafood selanjutnya, yang caramelized seafood.
Oke, jadi selanjutnya saya akan buat yang seafood. Jadi sama stepnya seperti yang sebelumnya yang dori itu. Nah, di dalam ini kan ada udang. Udangnya saya mau dimakan agak crispy. Jadi sama udangnya itu dicelupkan dengan putih telur. Ya, putih telur. Ini untuk nempelin si tepung cangpennya. Jadi kayak gini. Ya, putih telur hanya untuk menempelkan tepung. Nah, kalau ibu-ibu yang penasaran, biasanya kan kalau ke restoran Chinese food ada tuh yang namanya apa, udang mayonnaise ya. Nah, nih caranya kayak gini Bu. Udangnya itu kok bisa crispy, kriuknya bagus. Ya ini pakai tepungnya tepung cangfen namanya. Ya kemudian digoreng. Untuk udangnya ini tadi sudah dikuliti belum ya Chef? Atau Udangnya udah sesuai di resep ya. Jadi udangnya itu dibuang kulitnya. Kalau udang yang tanpa dibuang kulitnya, saya tidak akan kasih tepung. Saya langsung goreng biasa gitu aja. Nah, kalau misalnya nih Chef, Nah, kayak gini. kita beli udang tapi nggak langsung dipakai, cara penyimpanannya gimana ya Chef? Masukin freezer. Cuci bersih, masukin freezer langsung. Nah, jadi udangnya saya goreng dulu sampai dia garing kayak tadi ya. Jadi nanti ketika dimakan akan ada kriuk-kriuknya sedikit. Ada tips nggak sih Chef? Caranya mengetahui udang itu fresh atau enggak? Kalau udang fresh itu apa enggaknya ya? Kita akan lihat dari kekenyalan ininya, kekenyalan apanya, dagingnya. Biasa kan kalau udang itu kita akan suka pegang-pegang ya. Nah, kenyal atau enggaknya dari situ. Jadi kalau misalnya masih kenyal itu berarti masih fresh. Dan kalau kurang itu berarti udangnya dan sama baunya juga akan biasanya sedikit berbeda. Nah, ini yang saya ketahui, kalau udang itu biasanya kalau misalnya baru dipanen dari tambak, itu tuh ke pasar atau ke supermarket itu nggak mungkin dalam waktu 1-2 hari. Jadi hari ini tambak langsung dikirim ke supermarket itu nggak mungkin. Itu biasanya udang itu sudah nginep dulu di pengepul 1-2 hari baru dikirim ke pasar dan supermarket. Jadi total itu bisa 5-6 hari baru ada di pasar. Mereka itu selalu simpan di dalam
Coolboxnya itu selalu penuh dengan es batu. Jadi kalau misalnya udang biar nggak rusak ya, itu harus dingin. Makanya kan kalau kita lihat di supermarket itu, kenapa udang itu selalu dikasih es batu yang banyak? Itu fungsinya tuh biar udang, kadar air dalam daging udangnya itu tidak hilang ya, tetap dingin terus biar terjaga. Itu nanti udangnya itu pun dimakannya pun masih bisa keras, kenyal, enak ya, garing, itu tanpa ditambahkan pengenyal juga. Pengenyal biasanya kalau misalnya udang yang udah agak lama ya, suka nggak keras, itu kalau ibu mau kenyal itu ditambahkan namanya air abu, biasanya yang dipakai untuk bikin pengenyal bakmi. Nah, untuk waktu yang ideal untuk menggoreng udang ini berapa lama sih, Chef? Kalau udang ya biasanya kalau saya sih lihatnya sampai tepungnya warnanya kuning-kuning kecoklatan juga. Kalau udangnya kecil jangan lama-lama lah. Biasanya kalau udang kecil matangnya lebih cepat. Kalau udang gede dia agak sampai agak coklat dikit juga nggak apa-apa, karena kan dagingnya kan tebal. Kalau udangnya kecil nanti kering. Nah, kalau misalnya Chef, udang ini sudah kita goreng, terus mau kita panaskan lagi, itu gimana ya Chef caranya? Bisa di microwave atau digoreng ulang aja ya? Kalau nggak masalah dengan minyak ya, digoreng ulang dengan api yang panas ya, cepat gitu. Kalau misalnya takut berminyak lagi, itu bisa pakai air fryer juga bisa, kayak dikeringin sebentar. Kalau pakai microwave hanya hangat aja ya, tapi dia tidak bisa crispy. Ya, ini kayak gini. Nah, kalau untuk tipsnya gimana ya Chef, supaya seafood itu nggak alot? Kalau seafood nggak alot, seafoodnya apa dulu? Kalau udang kan nggak mungkin alot. Biasanya yang alot itu adalah yang cumi. Nah, kalau misalnya kalau nggak mau alot, pakai yang besar, yang sotong. Dan masaknya cepat, nggak usah lama-lama. Jadi itu yang bikin dia tidak alot. Oke, saya lanjut ya untuk yang bikin caramelized butter. Jadi untuk yang pertama adalah ini Palembum cake margarin 50 gram dulu dicairkan. Ya, kita masak. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putih. Nah, ini bawang merah dan bawang putihnya ini tidak di iris ya. Jadi utuh. Bulat-bulat utuh. Nih, kayak gini. Bawang merah. Kemudian bawang putih. Nah, ini ditumis sampai dia sedikit harum. Kemudian tambahkan daun kari. Nah, ini namanya daun kari. Mungkin buat beberapa ibu-ibu nih bingung daun kari kayak gimana sih. Ini nih kayak gini nih. Ya, ini daunnya. Ini wangi sekali. Daun kari.
Ya ini nggak semuanya pasar jual sih. Ini kebenaran tempat saya belanja ada yang jual daun kari. Nah, untuk berapa banyak bawangnya tadi sudah tertera di resep ya, Chef? Ada di resep ya, 10-10, tapi kalau mau kasih lebih nggak apa-apa. Kalau senang bawang boleh kasih tambahan lebih banyak. Kemudian ini cabai rawit. Cabai rawitnya ini boleh sesuai selera. Kalau senang pedas boleh tambahin lagi ya. Yang saya kasih ini baru cuman 5 aja sih, 5 diiris-iris. Nah, kemudian ini smoked beef, atau kalau yang mau yang makan smoke ham ya boleh. Yang dibilang caramelize ini jadi karena dimasaknya lama ya, jadi seperti kayak gosong-gosong. Jadi si palembum cake-nya ini seperti kayak dimasak menjadi ada karamel ya, jadi sedikit-sedikit gosong gitu. Nah, itu yang dibilang caramelize. Nah, ini saya tambahkan sisanya yang 150. Nah, kalau daun kari ini sih, bisa nggak sih diganti dengan daun-daun lainnya? Kayak daun jeruk, daun salam gitu misalnya. Daun jeruk boleh sih, masih wangi. Cuman kalau wanginya sebenarnya sih karakternya beda ya. Tapi kalau mau kasih daun jeruk boleh lah. Karena mungkin nggak semua daerah ada daun kari ya. Dan jarang biasanya. Nah, ini kayak gini. Jadi masak agak lama ya, sampai dia bawangnya agak sedikit layu. Kemudian ini palembum cake-nya juga agak sedikit gosong. Ketemu sama aroma dari smoked beef atau smoked ham-nya ya. Nah, ini dia akan jadi wangi aroma karamel semua. Nah, ini kalau mau ganti pakai Vilma Prestige juga boleh. Vilma Prestige malah lebih wangi ya, karena ada aroma dari butter oilnya. Nah, kalau untuk kelebihannya sendiri dari palembum cake ini apa sih, Chef? Aromanya buttery. Ya, fruity butter ini. Nah, kalau misalnya nih, Chef, tadi smoked beef-nya diganti dengan smoked salmon, boleh nggak, Chef? Smoked salmon boleh aja sih. Nah, ini saya masukkan dulu si jagung karena jagung agak lama matangnya. Dicampur dulu ini sampai dia agak sedikit matang ya, setengah matang lah. Nanti baru ditambahkan sisa seafoodnya, yaitu cumi, kemudian kerang hijau atau mau kerang batik juga boleh, atau misalnya mau ada potongan ikan, nah potongan kayak ikan dori gitu ya boleh. Tapi ikan dorinya tadi biar nggak hancur ketika diaduk, kita goreng dulu seperti tadi ya, kayak gini. Nah, ini cumi ini paling rawan, jadi masaknya itu cumi belakangan aja. Ini yang kerang ya, kerang hijau. Nah, ini biar kecampur rata di sini boleh ditambahkan bumbu, kasih garam sedikit.
kemudian merica putih ya. Nanti kita tambah lagi dengan merica hitam. Nah, ini terakhir tambahkan merica hitam. Jadi kalau senang pedas boleh kasih merica hitam sama cabai rawitnya rada banyakan. Nah, ini ya. Nah, kalau untuk jagungnya misalnya di blends dulu gitu boleh nggak sih, Chef? Boleh aja sih, tapi kalau biasanya kalau saya blends gitu biasanya ada gitu. Ada sedikit manisnya yang hilang. Jadi saya langsung masak aja di sini. Nah, ini jagungnya sudah mulai matang ya. Nah, ini baru tambahkan cumi. Jadi cuminya saya beli yang udah di biasa yang di tempat jual yang apa seafood frozenan itu. Jadi cuminya udah dalam bentuk potongan seperti ini. Dan sepertinya ini dari cumi besar ya, kayak sotong. Jadi kita masak nggak usah terlalu lama. Nanti dimakannya masih tetap empuk ya, nggak alot, nggak keras. Biasanya kalau keras gitu, itu pun karena dia sudah kehilangan kadar airnya, makanya jadi alot. Nah, kalau untuk bawang-bawang tadi sih ya, apa bedanya kalau bawangnya itu kita slice atau kita iris tipis dulu sebelum kita masak tadi? Nah, kalau ini kan biar makannya tuh bawangnya juga besar-besar, hungkul-hungkul ya, jadi utuh-utuh. Jadi memang ciri khasnya kalau yang kayak gini bawangnya tuh utuh, nggak di slice. Kalau mau di slice juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Bagaimana Bu, udah kelihatan yummy belum? Ibu, ini ada yang tanya bagaimana bikin cuminya bisa kayak gini. Ini saya belinya tuh modelnya kayak gini. Jadi kalau misalnya mau cuminya bisa kayak gitu, itu Ibu harus pakai yang jenis sotong. Jadi yang besar memang cuminya. Nanti dipotong, bisa potongnya kayak disilang gitu ya, kiri ke kanan, terus dari kiri atas ke bawah, dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi disilang biar bisa gede-gede kayak gini, melengkur bagus. Itu pakai yang jenisnya sotong. Ya, sudah jadi seperti ini. Wah, yang di ruang seberang sudah mau ngantri nih, Chef. Oh iya. Nah, Luxiami, bintang tamu saya nggak kesini ya? Ya, jadi ini dua hasil kreasi masakan dengan gunakan palembung cake margarin ya. Jadi ini temannya makannya bisa pakai mashed potato atau french fries, tapi french friesnya hari ini saya nggak goreng ya, karena ya french fries sih sama aja ya, seperti kentang biasa. Oh, oke. Jadi ini ada beberapa saya akan jawab sedikit pertanyaan-pertanyaan dari question box ya. Jadi dari Abelin Cookies, kalau misalnya nggak pakai dori,
Yang mirip apa ya? Bisa pakai ikan gurame atau kakap. Kemudian bedanya palembum cake margarin dengan palembum margarin, ini bedanya hanya di flavor. Jadi kalau misalnya yang palembum cake margarin dia wanginya lebih ke butter, sedangkan palembum margarin lebih ke fruity. Kemudian ini dari siapa nih? Arvila Vidya. Orang yang menyebabkan orang alergi dengan makanan seafood, kenapa? Ya itu dari orangnya ya. Satu dari orangnya, satu kedua seafoodnya itu kurang fresh. Terlalu terang ya. Tadi yang ditanya dari Erika Paramita, cumi biar nggak alot gimana sih gitu? Ya itu masaknya cepet ya, masaknya cepet. Jadi tidak lama-lama, dan gunakan cumi yang besar yang kayak sotong. Nah itu pasti dia tidak akan alot karena kan dagingnya tebal. Dari Nikotes tanya butter rice apa sih? Nah butter rice tadi sudah didemokan di pertama ya. Ini jadi seperti nasi goreng, tapi bedanya kalau nasi goreng kan pakai kecap, kalau ini masaknya hanya menggunakan palembum cake margarin aja. Ini ada dari beberapa yang tanya kalau misalnya seafood ini biar nggak amis gimana sih? Kalau nggak amis ya, kalau seafood pasti ada bau amisnya. Nah tapi kalau misalnya mau menghilangkan bau yang tidak amis, itu seafoodnya bisa kayak di blanch dulu ya, direbus dulu sedikit, dimatengin sebentar. Nah kalau bisa sih direbusnya pakai kayak kaldu ya, kaldu dari yang sayuran boleh, atau dari kaldu yang kayak tulangan ayam juga nggak apa-apa, bisa. Kalau yang ini Lina Lim tanya ya, cara hilangkan bau tanah dari ikan gimana? Jangan pakai ikan tambak biasanya. Kalau ikan tambak itu pasti bau tanah. Kalau mau ikan ya ikan yang tanpa bau amis itu ya bukan maksudnya bukan bau amis ya. Yang nggak mau bau tanah ya ikan yang dari laut. Terus sepertinya sudah kurang lebih jawaban yang di sini. Ada yang mungkin ada yang tanya lagi. Kalau yang ini dari Danianto ya, kalau misalnya diganti jagungnya sama baby corn boleh, nggak masalah ya. Atau misalnya nggak mau pakai jagung, bisa ya diganti semuanya seafood boleh. Nah biasanya kalau yang caramelized ini buatnya itu bukan seafood campur seperti ini, biasanya hanya yang enak itu kepiting, apalagi kalau udah bisa dapetin kepitingnya kepiting yang jumbo, yang kayak kepiting dari Balikpapan ya, kepiting yang besar itu wah enak sekali ya. Jadi boleh pakai ganti kepiting, lebih sip. Atau mau pakai lobster, wah lebih sip lagi. Oke, sampai di sini saya rasa udah semua. Kemudian ini ada yang tanya ya, Ida Rosita Spilma Presis margarin belinya di mana? Ibu ada di kota apa? Kalau di Surabaya bisa beli sama saya. Kalau misalnya di kota lain bisa lihat di IG-nya Smart Plus Prof. Kemudian lihat di linknya, itu bisa langsung kontak dengan salesnya ya.
Oke, sampai di sini demo hari ini yang untuk masakan dengan palembum cake margarin sudah selesai. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, ibu-ibu bisa DM ke Smart Plus Prof, nanti akan diteruskan ke saya, atau mau langsung DM ke saya melalui IG juga boleh. Nanti saya usahakan bales ya. Jadi sampai di sini untuk resepnya bisa dilihat di postingan yang hari ini atau yang sebelumnya kemarin ya. Ada postingan poster yang demo hari ini, kemudian di swipe ke kiri ya. Itu nanti di halaman kedua, ketiga itu ada resep untuk yang hari ini didemokan. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih yang sudah join. Nanti jagung, mau pakai jagung sebenarnya juga boleh sih, cuman seafoodnya ganti langsung kepiting gitu ya. Kalau pakai kepiting malah lebih sip, lebih jos, lebih enak. Oke, ibu-ibu dan bapak yang sudah join, saya ucapkan terima kasih. Selamat mencoba, sampai jumpa. Nanti saya akan demo lagi di bulan depan, akhir bulan ya. Jadi ada saya dan Ernest, saya akan demo yang lebih menarik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada ide, minta tolong dong demoin ini, silahkan kirim DM ke saya atau ke Smart Plus Prof. Nanti mau demo apa, kita akan demokan ya. Bisa kasih ide. Oke, terima kasih saya yang sudah join. Sampai jumpa.